Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bercerita tentang bertobatnya seorang pelacur dan bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita berikutnya. Dan silakan menonton, semoga menghibur. Berikut kisahnya. Al-Malikah adalah seorang perempuan yang sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua lelaki Bani Israel. Sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Asoy, mahal banget ini sawerannya. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah, dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abud. Sayangnya, Abud tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abud bekerja membanting tulang keras untuk mengumpulkan uang. Tekad Abud sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Singkatnya, waktu berpelukan ini masih hanya manipulasi. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abud dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abud. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abud melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhinya keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya dan siap melakukan COD-an. Namun ketika Abud sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abud meronta berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku, dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku," teriak Abud seraya berusaha bangkit dari ranjang pelacur itu. "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu?" tanya Al-Malikah tak mengerti. "Aku takut," kata Abud masih gemetaran. "Takut? Takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah. Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" ujar Abud sambil bergemetaran mengingat dosa maksiat yang akan ia kerjakan itu. Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah dia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abud baru kali ini ditemuinya. Tak terasa, air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya.
terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan pelacur. Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri? Kata Al-Malikah dengan terseduh. Mengambilmu sebagai istri? Oh jangan, aku akan pergi meninggalkan tempat ini, sahut Abud seraya bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Jangan pergi, bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu. Mana mungkin, sahut Abud tak mengerti. Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku. Baiklah, ujar Abud tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abud meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan pelacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini juga ia akan bertobat. Tanpa sengaja, lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya diambil istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abud untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abud menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui perihal Abud, Al-Malikah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya itu telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abud, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abud, kata Al-Malikah dalam hati. Karena terdorong keinginan untuk menebus dosanya selama ini, dengan bersusah payah Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abud. Akhirnya seorang teman Abud memberitahunya bahwa Abud mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abud itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya akan menyesal nantinya. Biar dia orang miskin, aku tak peduli, jawab Al-Malikah spontan. Aku tetap ingin menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abud yang miskin. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur itu. Untuk kalian yang ada di sana, tidak ada waktu terlambat untuk bertobat, tidak ada waktu terlambat untuk berbuat baik, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semua ada waktunya. Roda berputar, silih berganti, masalah manusia pun juga demikian. Yang baik akan menjadi buruk jika dengan kesombongan, yang buruk pun akan menjadi baik bila dikehendaki yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita tadi. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa klik tombol subscribe
Karena apa? Subscribe itu gratis, agar channel ini bisa berkembang dan menghadirkan video-video menarik yang lainnya. Jangan lupa, tidak ada waktu terlambat untuk berbuat baik, dan berbuat baik itu tidak harus menggunakan harta. Namun dengan subscribe pun Anda juga bisa berbuat baik kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.